bendungan demi kepentingan masyarakat. Namun yang menjadi persoalan yang sangat-sangat krusial buat kami masyarakat Desa Kuaklalo, Desa Olecala, yang mana di saat survei untuk kelayakan pembangunan bendungan semua berjalan dengan baik. Tetapi dalam perjalanan pembangunan ini berjalan, mereka menyatakan bahwa wilayah di Desa Kuaklalo adalah kawasan kehutanan. Nah, kalau berbicara masalah kawasan kehutanan, mungkin ada bukti-bukti pilar ataupun papan-papan pemberitahuan bahwa ini adalah kawasan kehutanan. Tetapi tidak ada sama sekali. Sehingga masyarakat kecewa dengan statement ini karena mamar-mamar mereka, pekuburan umum itu masuk dalam kawasan. Seyogianya kalau kawasan tidak ada satupun aktivitas atau kegiatan apapun, terutama masuk keluar untuk ambil kelapa, ambil pisang, itu seyogianya dilarang. Tetapi ini yang dinyatakan dengan kawasan kehutanan, ini masyarakat punya aktivitas sangat luar biasa di sana, sehingga masyarakat mengambil keputusan untuk menolak pembangunan itu oleh karena statement mereka bahwa kehutanan. Seyogianya berawal dari kami sudah mendukung sangat luar biasa untuk pembangunan bendungan itu. Nah, terkait lahan itu sendiri, apakah itu memang benar punyanya kehutanan? Apakah ini punyanya tanah punyanya masyarakat? Kalau berbicara masalah tanah masyarakat, Indonesia merdeka tahun 45. Kehidupan warga masyarakat di Desa Kuaklalo ini dari tahun 1828 itu kehidupan di wilayah Desa Kuaklalo ini, masyarakat kami hidup dari 1828. Sehingga kalau mau bilang kehutanan, kemarin tahun 2017 baru kami tahu bahwa wilayah ini adalah kawasan kehutanan. Bapak setelah kita diskusi terkait ini persoalan dengan kehutanan atau pemerintah. Kami sudah berusaha, kami membangun kerjasama untuk diskusi bersama. Tetapi pemerintah tetap berkeras bahwa itu adalah kawasan kehutanan. Dengan awalnya mereka menyatakan bahwa itu tanah hibah dari Raja Kor. Nah, pertanyaan kami ini Raja Taibenu yang usifnya usif Kopan, Raja Kopan, yakni Raja Nisnuni. Karena itu kami masih tetap akan berkeras bahwa ini bukan kawasan kehutanan. Itu ada berapa desa Bapak yang sekarang? Kami ada 5 desa. 5 desa yang tetap dinyatakan bahwa adalah kawasan. Bokong, Bomarta Timur, Kuaklalo, Olecala. Itu yang menolak. Yang menolak tinggal 2 desa saja, yakni Desa Kuaklalo dan Desa Olecala. Sehingga sampai hari ini pembangunan di wilayah Desa Kuaklalo dan Olecala belum disentuh 1 senti pun. Itu 2 desa itu ada berapa banyak kakak? Itu dari Desa Kuaklalo yang punya lahan itu hampir seluruh warga masyarakat Desa Kuaklalo. Dan Olecala ada 28 kakak. Luas lahannya berapa? Luas lahan Kuaklalo punya ya? Kuaklalo. Nanti ada di dalam Kawasan bendungan. dan pergenangan. 200 lebih hektar, Bapak. 200 lebih hektar. Itu lahan potensial. Siap, Bapak. Itu ada tanaman jati dari ujung ke ujung, Bapak. Ada mamar. Ada mama. Bapak Desa, tadi kan Bapak Desa mengatakan ada kuburan ya. Sedangkan pembangunan sudah berjalan. Apakah ada relokasi kuburan atau seperti apa? Pernyataan dari pemerintah, terutama bersama dengan supplier yang menang tender, mereka mengatakan bahwa mereka akan ganti rugi untuk kuburan, mereka akan pindahkan. Kemudian
lokasi perumahan mereka yang terkena dampak ada 38 kakak itu perlu direlokasi, tetapi dengan sampai dengan detik ini pekerjaan sudah mau 50% atau 30%, kami tidak bisa hitung karena kami Bukan masyarakat aktivis. awam, Siap. bukan pekerja, sehingga sampai hari ini tindak lanjutnya Belum diganti rugi. belum diganti rugi, kemudian belum ada relokasi. Kesian. Kita lihat bahwa semua kegiatannya sudah ada urukan, kemudian sudah tumpuk-tumpuk, sehingga masyarakat juga saya lihat bahwa kayaknya tidak secara langsung mereka tidak nyaman tinggalnya di lokasi itu. Tetapi sampai dengan detik ini belum ada tindak lanjut untuk relokasi. Oke, saya kembali ke yang sempat pertemuan dengan kehutanan itu. Kan kalau tidak salah biasa ada omong bahwa mereka sempat menunjukkan bukti foto luas lahan mereka. Itu bagaimana? Jadi yang membuat kami merasa kaget bahwa mereka menyatakan bahwa foto udara itu bahwa itu adalah kawasan kehutanan. Itu mereka foto udara dari tahun 2014. Pertanyaan kami, siapa yang menyerahkan lahan tersebut? Mereka bilang ada kepala desa yang tanda tangan. Nah, kepala desa saat itu siapa? Sehingga kami tahu mereka tidak tahu itu orang yang menyerahkan tanah tersebut. Yang kedua, mereka bilang tahun 2014 mereka foto udara, tetapi rumah saya yang ada di dalam lokasi itu saya bangun tahun 2017. Berarti bahwa kayaknya arahnya sudah tidak baik lagi, bahwa pembangunan rumah saya atap tahun 2017, mereka menyatakan bahwa itu tahun 2014, berarti kayaknya sudah ada kebohongan di sana. Mungkin ke harapan. Harapan. Jadi harapan saya bahwa kalau boleh untuk pembangunan bendungan kami siap mendukung karena demi masyarakat banyak. Tetapi jangan hanya karena masyarakat banyak lalu mengorbankan kami masyarakat, terutama kami masyarakat yang kecil yang sangat mengharapkan akan lahan-lahan kami, khususnya mamar-mamar kami yang menjadi dari kehidupan kami masyarakat Desa Kuaklalo, Desa Alecala masuk ke dalam kawasan kehutanan. Kami takut saja besok-besok kami harus ambil kelapa, kami harus minta izin ke pemerintah untuk ambil kelapa. Kami memotong kami pun pisang satu tandang, tetapi kami mesti izin dulu ke pemerintah provinsi karena kemarin ada edaran dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laskodat bahwa semua kegiatan aktivitas yang ada di lokasi kehutanan kami harus meminta surat izin ke pemerintah baru ada aktivitas di sana. Harapan kami kalau bisa biarlah pembangunan ini tetap berjalan dan hak-hak kami diberikan kepada masyarakat Desa Kuaklalo. Soal ganti rugi lahan, Untuk ganti rugi lahan, kalau memang pemerintah masih tetap berkeras, masalah yang telah ada pemutihan wilayah Genangan yang ada di wilayah Kuaklalo, biar tidak ada ganti rugi, tetapi yang pembayar dia masuk kepada kehutanan yang wilayah Genangan yang telah ada pemutihan, dia masuk kembali ke wilayah Genangan, dan wilayah Genangan itu biarlah pemutihan diberikan kepada kami, kepada ini mamar-mamar yang sementara kami miliki itu. Baik. Memang kita sudah berproses sejak 2019, sejak ditetapkannya Pemkot oleh Pak Gubernur NTT. Kita sudah berproses dalam pelaksanaan. Setelah Pemkot itu keluar, kita sudah lakukan juga identifikasi terhadap bersama-sama dengan BPN karena sudah ditetapkan juga, diberikan delegasi oleh Kak Kamil kepada Ibu Kanta Kabupaten Kupang untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi. Namun dalam pelaksanaan inventarisasi itu memang ada 2 desa yang belum mau menerima, bukan menolak, mereka menerima pembangunan, tetapi belum mau dilakukan tata batasnya. Mereka minta supaya ada kejelasan dari dinas terkait yang mengurus tentang kehutanan. Memang setelah mendapatkan informasi itu,
karena dua desa ini tidak bersedia untuk dilakukan tata batas, kami datang ke BPKH yang melakukan tata batas. Di situ kami coba cek kembali, ternyata memang ada dalam kawasan hutan. Ada dalam kawasan hutan. Nah, prosesnya seperti apa? Kami sudah melakukan pendekatan koordinasi ke Pak Wagub dan sudah dibahas bersama-sama dengan Pak Wagub, bersama-sama dengan Bupati Kupang, instansi terkait. Kita rapat di ruang rapatnya Pak Wagub. Kami juga sudah datang ke Pak Bupati bersama-sama dengan tokoh masyarakat, dan dari dua desa itu kita sudah rapat. Janjinya itu nanti kita satu kali lagi ke lapangan untuk bersama-sama dengan Pak Bupati untuk melakukan tata batasnya, patok batasnya. Hanya tahun kemarin itu sudah di penghujung tahun, Pak Bupati juga belum sempat untuk datang lagi, kita sama-sama ke sana. Jadi rencananya tahun ini kita mau datang lagi ke Pak Bupati untuk kita koordinasi lagi untuk kita turun sama-sama. Karena memang itu janjinya Pak Bupati waktu itu. Nah, untuk proses ke kementeriannya, kami sudah melalui Balai sudah bersurat kepada Kepala BPKH, dan BPKH juga sudah koordinasi dengan kementerian di Jakarta, dan saat ini kita tinggal menunggu keputusan Menteri LHK terkait dengan dua desa itu. Terkait dengan apa yang Pak sampaikan terkait dengan ganti rugi, bahwa masyarakat meminta ganti rugi, saya pikir ini aturannya jelas. Kalau memang ternyata penetapan Menteri Kehutanan itu bahwa itu dalam kawasan hutan, tentu tanahnya tidak diganti rugi oleh negara, tetapi kemungkinan tanam tumbuh itu akan diganti apabila memang dalam